akhirnya F1 akan kembali balapan di trek paling menantang dalam kalender, yaitu Singapura Grand Prix. Di trek inilah para pembalap akan benar-benar diuji fisiknya, karena mereka akan balapan selama 2 jam di street circuit penuh dengan tikungan dan cuaca panas senegara Singapura ini ya. Dan kita akan melihat banyak sekali pembalap F1 itu mempersiapkan diri mereka dengan keras untuk menghadapi balapan ini, karena emang semenantang dan sesusah itu ya guys ya. Nah, seperti biasa gue adain voting, kalian mau gue bahas balapan tahun berapa, dan banyak dari kalian ingin gue bahas Singapura Grand Prix 2019. Nah, ada apa dengan Singapura Grand Prix 2019? Saat itu Ferrari benar-benar comeback di paruh musim kedua dengan memenangkan 2 balapan berturut-turut dengan Charles. Nah, pole pun juga mereka sahabat di 2 balapan itu bersama Charles. Dan untuk ketiga kalinya, Charles meraih pole disusul oleh Lewis dan Asep. Emang kalau udah demen sama pole ya Charles inilah orangnya ya kan? Cinta Charles sama pole itu udah sebesar cinta gua sama Emma Watson. Tapi kedua pembalap di belakangnya memiliki rekor bagus di Singapura, apalagi Asep, dan disinilah tantangan Charles saat balapan nanti. Saat start, dia mampu nyaman tetap di depan dan mempertahankan pole positionnya, tapi Asep benar-benar menantang Lewis, tapi harus puas berada di P3. Daniel Ricciardo dan George Russell melakukan kontak di tikungan pertama pada lap pertama, sehingga menyebabkan kerusakan pada sayap depan George. Nico Hülkenberg dan Carlos Sainz juga bertabrakan di tikungan 5 di lap yang sama, dengan kedua mobil mengalami puncture. George, Nico, dan Carlos kemudian melakukan pit stop di akhir lap pertama, memasang ban compound hard, dengan George juga mengganti sayap depannya. Untuk lap-lap berikutnya, para pemimpin balapan mengurangi kecepatan mereka secara signifikan untuk menghemat ban dan mengatur suhu mobil mereka. Ya wajar lah, ini track panas coy ya. Singapura tuh panas coy ya. Seringkali lapnya itu hampir 15 detik lebih lambat dari waktu pole mereka. Di penghujung lap ke-19, Sebastian Vettel dan Max menjadi pembalap terdepan pertama yang melakukan pit stop, masing-masing dari posisi ketiga dan keempat. Asep muncul di posisi ke-10, sementara Max Verstappen muncul di posisi ke-12. Charles melakukan pit stop dari posisi terdepan pada lap berikutnya, dan muncul di belakang rekan timnya, dan dengan demikian menyerahkan net lead-nya kepada Sep. Nah, sudah gue bilang kan, kalau Asep itu di Singapura tuh bahaya banget lah pokoknya. Diam-diam pace dia setelah itu ngacir banget lah ya. Bahkan Ferrari pun kayaknya juga kaget ngeliatnya. Cuman ngeliat Ferrari kaget, udah nggak bikin kita kaget lagi sih. Dan ya Charles bener-bener bingung juga, dan sepanjang radio mengeluh dan ya kayak ibarat nulis buku diary ke Xavi. Lewis Hamilton yang belum pit mewarisi keunggulan balapan. Valtteri Bottas melakukan pit stop di akhir lap 22, muncul di belakang Max dan di depan Albon, mempertahankan posisi aslinya ya. Tapi Lewis yang menggunakan ban compound lunak yang sudah tua hingga akhir lap ke-26, dengan harapan para pembalap Ferrari nantinya tuh akan diperlambat oleh mobil-mobil lini tengah di depannya, tapi ya sayang aja cara itu nggak berhasil ya. Dan Lewis pun muncul dari pit tidak hanya di belakang kedua pembalap Ferrari, tetapi juga tertinggal hampir 6 detik dari Max. Ya, terbuktikan kalau undercut saat itu merupakan keputusan yang paling tepat. Dan ya Mercedes itu salah lah hitungannya di sini. Ya jarang lah mereka melakukan kesalahan saat itu, tapi strategi mereka itu sebenarnya masuk akal juga, tapi sayang emang bukan itu case-nya ya. Karena lambatnya laju mobil terdepan di lap sebelumnya, mereka muncul di belakang mobil lini tengah seperti Antonio Giovinazzi, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, dan Lance Stroll. Asep dan Charles mulai lolos dari grup ini dengan Asep memperkuat keunggulan bersihnya dengan melewati mobil-mobil papan tengah tersebut lebih cepat dari rekan timnya. Master of Singapore udah beda lah ya. Dan Antonio Giovinazzi sempat memimpin balapan selama 4 lap, hingga akhirnya disalip oleh Asep di lap ke-31. Gokil juga ya kita bisa melihat Alfa Romeo memimpin balapan lagi ya kan. Auto throwback ke era 1950-an lah ya ini mah ya. Setelah mobil yang berjalan di depan mengalahkan mobil ini tengah pada lap ke-34, urutannya ialah Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, dan Lando Norris. Daniel Ricciardo mencoba menyalip Antonio, namun kedua mobil itu bertabrakan. Antonio Giovinazzi terdorong keluar trek dan kehilangan tempat dari Nico Hülkenberg dan Lando Norris. Sementara Daniel Ricciardo mengalami puncture yang menyebabkan dia kehilangan urutan sebelumnya dan maksa pit stop di akhir lap. Entah apa yang terjadi ke Daniel Rick di balapan ini ya kan. Asik nyenggol pembalap sana sini ya kan. Mungkin George mengambil inspirasi senggol menyenggol itu dari Daniel Rick di balapan ini. Dia keluar dari pit di posisi ke-18, dan pada lap 34, Romain Grosjean berusaha menyalip George Russell di luar tikungan 8. Tapi sayangnya Roman menabrak bagian kiri belakang mobil George,
menyebabkan mobil Williams itu membelok ke dinding. Ini menandai DNF pertama Williams musim ini dan DNF pertama dalam karirnya George. Ya, meskipun Williams bapuk banget saat itu, mereka cukup reliable lah mobilnya dan sampai-sampai butuh insiden untuk membuat mereka DNF dan tunggu di Singapura juga yang dimana sudah merupakan paruh musim kedua. Not bad lah ya, salut lah untuk Williams walaupun mobilnya bapuk tapi reliable. Roman pun mengalami kerusakan sayap depan, melakukan pit stop di akhir lap dan menjatuhkan ini ke posisi 18. Para steward kemudian menganggap tabrakan itu sebagai insiden balapan dan tidak ada tindakan yang akan diambil gitu ya, nggak ada penalti. Balapan dilanjutkan kembali pada lap 41. Lance Stroll yang berada di posisi ke-13 menabrak bagian dalam tembok di tikungan 17, menyebabkan puncture dan kerusakan sayap depan. Dia kembali ke pit dan muncul sebagai mobil terakhir berada di urutan ke-19. Pada lap 43, rekan tim Lance Stroll, Sergio Perez menepi ke pinggir trek dari posisi ke-10 setelah mengalami kebocoran oli. Aduh, Racing Point apes dah ya. Safety car dikeluarkan lagi sementara Marshall memindahkan mobil Checo yang terdampar dalam trek. Balapan dilanjutkan kembali pada lap 48 dan pada lap 50, Daniel Kvyat mencoba menyalip untuk posisi ke-12 Kimi Raikkonen di tikungan pertama. Tapi akhirnya mereka pun bersentuhan melalui roda depannya dan dampaknya merusak suspensi mobil Kimi. Insiden tersebut memunculkan safety car ketiga pada balapan tersebut. Ini lagi satu mengeluarkan skill torpedonya kembali. Untung ini Kimi, coba kalau Asep ya kan, wah langsung terdepak lagi itu kedua kalinya di saat itu juga. Safety car masuk lagi pada lap 52. 10 lap terakhir Charles gagal mengejar rekan timnya Sebastian Vettel dan dia pun melewati garis finish untuk meraih kemenangan dan kemenangan pertamanya sejak Grand Prix Belgia 2018 dengan Charles Leclerc finish kedua. Ini adalah finish 1-2 pertama bagi Ferrari sejak Grand Prix Hungaria 2017 dan pertama kalinya sebuah tim mencatatkan finish 1-2 di Singapura sejak balapan tersebut debut pada tahun 2008. Max akhirnya mengkomplit podium itu dan finish di posisi ketiga. Dan siapa sangka bahwa ini adalah kemenangan terakhir Asep di F1. Dan track yang cocok untuk meraih kemenangan terakhir lu, karena Singapura adalah track di mana Asep tuh bener-bener selalu menunjukkan kelasnya cuy. Dia tuh adalah singanya Marina Bay Circuit. Ferrari telah meraih kemenangan ketiga secara berturut-turut dan pekerjaan mereka selama summer break tuh membawa berkah lah ya. Sayang aja gelar Jordan tuh udah terlalu jauh untuk mereka raih saat itu. Poinnya udah terlalu jauh ya. Kalau mau ada kesempatan yang memenangkan sisa balapan musim 2019 saat itu, yang dimana pada akhirnya mereka nggak hanya gagal meraih hal itu, tapi mereka nggak ada menang lagi di 2019 setelah balapan ini. Oke lah, sekian video kali ini. Selamat menikmati Singapura Grand Prix, balapan 2 jam yang akan sangat menantang tentunya. Dan semoga aja balapan ini seseru 2 balapan sebelumnya ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh... That's it! Ta-da!